Selamat siang teman-teman, selamat siang dosen. Perkenalkan, nama saya Into Kunin, NIM 2119069, mata kuliah Grafika Komputer kelas C. Di sini saya akan membuatkan sebuah video yang berisi pembuatan satu set kursi dan juga satu set meja. Dan di dalam video saya akan menjelaskan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam aplikasi Blender 3 dimensi dan juga tools-tools yang digunakan dalam aplikasi Blender. Untuk itu kita langsung pada aplikasi Blender 3 dimensi. Nah, untuk tampilan awal pada aplikasi Blender akan seperti ini. Untuk menghilangkan ini kita bisa klik pada tempat yang kosong seperti ini teman-teman. Nah, pada tampilan awal juga sudah terdapat sebuah objek berupa kubus. Ini sebuah kubus. Nah, kubus ini kita akan gunakan untuk membuat satu set meja dan juga satu set kursi. Untuk aplikasi Blender ini juga dibutuhkan harus menggunakan mouse. Jadi sebelum kita membuat objek, kita harus menggunakan atau menyiapkan mouse, karena mouse sangat penting dalam aplikasi ini. Dan jika kita tidak menggunakan mouse, maka kita akan mengalami kesulitan, karena hampir 90% aplikasi ini harus menggunakan mouse. Nah, fungsi pada mouse itu yang pertama itu pada bagian kiri, tombol kiri pada mouse itu bisa digunakan untuk memutar objek untuk bisa dilihat dari segala sisi, atas, samping, dan juga bawah. Dan juga tombol pada bagian tengah mouse bisa digunakan untuk memperkecil objek dan juga bisa memperbesar objek seperti ini. Dan tombol scroll ini juga bisa digunakan untuk melihat objek dari segala arah. Caranya itu klik tahan scroll, lalu kita bisa putar untuk melihat objek dari segala arah. Ya. Dan tombol pada sebelah kanan bisa digunakan untuk set smooth, set flat, dan bisa digunakan untuk copy objek, paste objek, dan juga untuk duplikat dan lain-lain. Untuk itu kita langsung pada pembuatan meja dan juga kursi. Nah, untuk pertama kita klik pada tools adegan. Kita klik di sini, lalu kita klik lagi di objek. Nah, di sini terdapat 3 garis, yaitu garis biru, garis merah, dan juga garis hijau. Garis biru ini bisa digunakan untuk memperkecil atau memperkecil objek seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Dan garis merah ini bisa digunakan untuk memanjangkan objek. Ya, seperti ini. Dan garis biru ini untuk memperlebar objek. Nah, teman-teman, di sini sudah jadi mejanya, tinggal kita tambahkan kaki meja. Nah, untuk selanjutnya kita akan
membagi meja ini menggunakan garis-garis untuk membuat pemisah kaki mejanya, yaitu kita bisa menggunakan Ctrl Ctrl R untuk membuat garis. Namun sebelumnya kita masuk pada di sini teman-teman, kita pilih objek, kita pilih mode sunting. Nah, lalu kita klik di sini. Selanjutnya untuk membuat garis pemisahnya kita bisa menggunakan Ctrl R pada keyboard, lalu kita tarik ke samping kiri. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Lalu kita Ctrl R lagi, kita tarik garisnya ke samping kanan. Ya, mungkin seperti ini teman-teman. Usahakan ukuran sisi kanan dan juga sisi kiri sama besar garisnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita putar untuk membuat garis pada sisi sebelah kiri dan juga kanan. Itu masih dengan cara yang sama, kita Ctrl R, kita Ctrl R, kita tarik ke samping kiri. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita klik, kita Ctrl R lagi, kita tarik garisnya ke kanan. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, sekarang sudah kita bagi objeknya untuk menentukan sudut objek atau sudut mejanya untuk menentukan kaki. Nah, untuk itu kita bisa melihat objek dari arah bawah untuk menentukan letak kaki kursi, kaki mejanya. Untuk itu kita bisa klik di sini di face select, lalu kita klik di pojok sini. Nah, untuk mengklik pojok ini dan yang seterusnya ini kita harus klik bersamaan dengan Ctrl Shift. Kita klik bersamaan dengan Shift pada keyboard. Contohnya seperti ini. Ya. Nah, setelah begini teman-teman, kita klik lagi pada keyboard, lalu kita tarik ke bawah untuk kaki mejanya. Nah, kurang lebih seperti ini tingginya. Nah, di sini sudah jadi mejanya teman-teman. Nah, setelah mejanya jadi, kita akan membuat satu set kursi lagi, yaitu kita akan tambahkan sebuah objek untuk membuat kursi. Nah, untuk membuat sebuah objek baru, kita bisa klik Shift A pada keyboard, lalu kita pilih cube. Nah, akan muncul objek baru berupa kubus, lalu kita tarik keluar ke arah kanan. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita akan perkecil. Nah, kita perkecilnya dengan kita klik adegan, tempatkan kursor di garis berwarna biru, klik, lalu kita tarik ke atas untuk memperkecil. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, inilah dudukan kursinya sudah jadi. Kita memperkecil lagi. Ya, ukuran dudukan kursi kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, kita turunkan lagi sedikit ke arah bawah.
Nah, dudukan kursinya sudah jadi teman-teman. Sekarang kita akan membagi objeknya untuk membuat garis. Kita akan membuat garis dengan cara seperti tadi, kita Ctrl R, lalu kita bagi, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita Ctrl R lagi, tarik garis ke arah kanan, ya kurang lebih seperti ini. Lalu kita membagi lagi ke arah, atau membuat garis untuk arah atas dan juga arah bawah. Kita Ctrl R lagi, tarik garisnya ke arah atas. Kalau sudah pas, kita klik. Ctrl R lagi untuk arah bawah, tarik garisnya, ya kurang lebih seperti ini teman-teman, lalu kita klik. Nah, kita sudah bagi objeknya menjadi grup menggunakan garis-garis. Untuk membuat kakinya, kita balikkan objeknya dari bawah, kita lihat dari arah bawah. Lalu seperti yang tadi, kita klik pada face select, lalu kita klik pada pojok ini, tekan shift, klik. Nah, lalu kita tekan E pada keyboard, lalu tarik ke bawah teman-teman untuk kaki kursinya. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, sudah jadi kursinya teman-teman. Tinggal kita buatkan sandaran kursinya, yaitu kita blok dulu permukaannya. Kita blok ini, shift, klik. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah bloknya, kita tekan E, lalu tarik ke arah atas untuk membuat dudukan sandarannya. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Lalu klik. Nah, sudah jadi kursinya teman-teman. Ya, sekarang kita akan mempercantik sedikit kursinya, sandaran kursinya teman-teman. Kita Ctrl R untuk membagi. Nah, lalu tarik ke bawah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Lalu klik. Ctrl R lagi, kita tarik garisnya ke arah atas. Iya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita Ctrl R lagi, tarik ke arah bawah. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita akan melubangi di bagian sini teman-teman. Caranya yaitu kita klik face select, lalu klik di objek yang akan kita buatkan lubangnya. Kita klik di bagian belakang lagi teman-teman, tekan shift lalu klik. Nah, sekarang bagian belakang dan depan objek sudah diklik.
Nah, untuk membuat lubangnya kita bisa klik di add, terus kita di break add loops, kita klik sini. Nah, setelah klik akan muncul seperti ini teman-teman, sudah ada lubangnya untuk hiasan sandarannya. Setelah itu kita akan mempercantik sedikit lagi kursinya. Kita Ctrl R, tarik ke arah sini, ya, bagi di sini di bagian tengah teman-teman. Lalu klik, kita Ctrl R lagi, nah, kita bagi di sini teman. Ya, di sini. Pas. Lalu kita Ctrl R lagi, tarik garisnya ke sini. Nah, lalu klik. Lalu kita Ctrl R lagi. Nah, lalu klik. Ctrl R. Kita tarik garisnya. Ya. Kita Ctrl R lagi. Lalu kita tarik garisnya ke sebelah sini. Lalu klik. Kita Ctrl R lagi. Posisikan garisnya di sini, lalu kita klik. Nah, setelah begini kita akan melubangi beberapa bagian, yaitu seperti yang tadi kita klik face select, lalu kita klik pada bagian yang akan kita lubangi, klik, dan di bagian belakangnya kita tekan shift lalu klik. Setelah di blok seperti ini teman-teman, kita masuk pada edge, lalu ke break edge. Nah, akan lubang seperti ini. Lalu kita akan melubangi yang sisi yang berikut lagi. Kita klik dari bagian belakang lagi, shift, klik, kita ke edge, lalu kita ke bagian belakang lagi. Ya, shift, klik. Nah, setelah selesai kita ke edge, lalu break edge untuk melubanginya. Nah, lubang seperti ini. Lalu kita melubangi sisi yang berikut lagi. Klik pada sisi yang akan dilubangi, lalu dari arah belakang lagi, shift. Nah, setelah begini kita lagi ke edge, setelah itu berklik sisi yang kita lubangi. Kita dari arah belakang lagi, shift. Nah, lalu kita ke edge, break ke edge loop. Nah, akan lubang seperti ini teman-teman. Sudah jadi kursi dan mejanya teman-teman. Dan sekarang kita bisa lihat dari posisi atas, kita juga bisa lihat dari samping, dan juga kita bisa lihat dari arah atas, arah bawah.
Demikian hasil kerja saya. Terima kasih.